Sistem Multi-Lane Free Flow atau MLFF atau transaksi nirsentuh di jalan tol ini direncanakan mulai dapat beroperasi secara bertahap pada akhir 2022. Nah, sistem ini diharapkan bisa mengurai antrean yang mungkin biasanya kita temui atau kita alami ketika ada di gerbang tol ya, baik di pintu keluar ataupun juga pintu masuk. Nah, meski baru bagi Indonesia, namun sistem itu sudah lebih dulu digunakan di beberapa negara. Kami bahas bersama Resdiansyah, pengamat transportasi cerdas UPJ. Selamat malam Pak Resdiansyah. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Resdiansyah sudah bergabung dengan kami membahas mengenai MLFF. Kalau untuk beberapa negara dan sistem ini kan sebenarnya bukan barang baru, bukan sistem yang baru, tapi baru mungkin bagi Indonesia. Tapi seberapa ideal sih sebenarnya aturan atau sistem ini diimplementasikan oleh kita? Apalagi waktunya kan harapannya uji coba secara bertahap, waktunya nggak lama lagi, akhir tahun. Betul. Ya, sebenarnya teknologi MLFF ini satu sistem operasional jalan tol yang sangat ideal sebenarnya diimplementasikan karena kondisi di gerbang tol kita saat ini stop and go condition. Sebenarnya tadi sempat disebutkan ada 3 teknologi sebenarnya yang umum digunakan dalam sistem MLFF. Tadi disebutkan RFID yang berbasis frekuensi, kemudian ada dedicated short range yang menggunakan komunikasi jarak pendek. Dan Indonesia melakukan lompatan teknologi dengan menggunakan Global Navigation Satellite System. Nah, ini sebenarnya persiapannya tidak memerlukan perangkat banyak ya, fisik di lapangan. Dan persiapan teknologi ini tidaklah memerlukan waktu lama sebenarnya. Tapi yang penting adalah fokusnya pada proven teknologinya. Jadi proof of concept-nya yang membuktikan sistem ini mulai dari registrasi, kemudian deteksi, sampai bagaimana sistem pembayarannya, dan terakhir sistem penegakan hukumnya harus dilakukan terlebih dahulu. Saran daripada ITS Indonesia sebenarnya kita mempersiapkan ini secara paralel ya, karena 7 bulan nih waktunya. Sambil kita provenkan teknologinya melalui uji coba terbatas, selanjutnya kita pastikan bahwasanya sistem ini memastikan beberapa crucial item seperti kebocoran, penyalahgunaan, kegagalan pembayaran, serta pemalsuan identitas seperti plat nomor kendaraan itu dilakukan terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan siap untuk melaksanakan teknologi ini dalam waktu dekat. Artinya proven teknologi itu mungkin salah satunya bagaimana dengan kesiapan infrastruktur telekomunikasi. Karena kan kalau kita lihat tadi kalau Pak Resdiansyah memiliki pandangan atau pengamatan, sebenarnya semuanya cukup ideal, ya kan? Tapi proven teknologi, artinya bagaimana implementasinya mengkoneksikan, ya kan? Karena ini kan berbasis teknologi, telekomunikasi. Infrastruktur telekomunikasi kita juga harus disupport sangat-sangat maksimal atau sangat-sangat optimal. Karena kita tahu kadang-kadang, boleh menerapkan sistem ini, tapi jangan-jangan nanti di tengah jalan lag sinyal, nggak bisa dapat sinyal, koneksinya nggak ada gitu. Justru malah menimbulkan masalah-masalah yang lain. Nah, siapkah nggak sebenarnya kita dengan itu? Cukup dipikirkankah? Ya, karena teknologi ini memang berbasis navigation satellite. Tentunya kita sangat tergantung dengan jaringan ya. Khususnya apalagi GNSS ini akan dipadukan dengan smartphone sebagai electronic onboard unit. Tentunya yang paling penting disiapkan adalah infrastruktur jaringannya, sehingga Badan Usaha Jalan Tol bersama Badan Pengatur Jalan Tol juga dengan operator ini harus memastikan seluruh gantry MLFF kita itu tercover oleh semua operator jaringan telekomunikasi kita. Jangan sampai nanti perjalanan tol ini menjadi banyak kendala dikarenakan salah satunya sinyal. Karena kita menggunakan Android, dan yang pasti yang paling penting adalah begini Mbak, karena kita secara keseluruhan menggunakan data, pastikan aplikasi yang dibangun itu bebas kuota, itu saran kita. Itu modal utamanya ya, Pak Resdiansyah ya. Kita beralih lagi kalau terkait dengan kesiapan infrastruktur telekomunikasi jaringan, kesiapan payung hukum. Koreksi kalau saya salah, sebenarnya ini belum ada aturan hukum ya, betul Pak Resdiansyah? Kalau secara spesifik
tidak dikatakan seperti itu karena teknologi multi-lane free flow ini kalau aturan teknologinya itu sudah diatur ya, tetapi kan sistem pembayaran ini menganut sistem yang kita anut dari Bank Indonesia. Sebenarnya sama sistem pembayaran ini. Kita menggunakan e-money ya, uang kita ada di kartu. Sedangkan sekarang uang kita ada di server. Bank Indonesia sudah mengatur regulasinya bagaimana prinsip daripada account-based ticketing. Uang kita ada di server. Sama seperti saat ini kita berbelanja di merchant, transaksi digital apapun menggunakan sistem berbasis server ini, e-wallet. Jadi kalau regulasi sistem pembayarannya sudah ada. Kalau teknologi juga sudah beberapa regulasi diatur. Khususnya Kominfo juga sudah mengatur beberapa regulasi tentang GNSS ini. Jadi kalau dikatakan tidak ada regulasi, menurut saya kurang tepat. Cuma perlu turunan daripada regulasi-regulasi ini sehingga bisa memastikan implementasi di lapangan lebih baik. Begitu. Nah, untuk memastikan implementasi di lapangan lebih baik, antisipasi untuk penegakan hukum, misalkan ada pelanggaran-pelanggaran melintas tanpa membayar, ya kan? Atau mungkin juga artinya kan ini ya semuanya jadi bebas gitu masuk, termasuk nanti mungkin tiba-tiba ada kendaraan roda 2 masuk di jalan tol gitu. Artinya penegakan hukum yang seperti itu bagaimana Pak Resdiansyah? Nah, pernah saya sampaikan juga ya, Intelligent Transport System Association di Indonesia juga menyarankan bahwasanya penerapan MLFF ini wajib dibarengi dengan ETLE, penegakan hukum, karena ada potensi-potensi orang untuk masuk yang kan pada tempatnya, contohnya motor ya, sepeda motor, kemudian sengaja mematikan handphone, atau mungkin meletakkan device kita tidak tepat pada posisinya sehingga tidak menerima sinyal, dan beberapa tantangan lain seperti di jalan tol perkotaan itu ada efek Grand Canyon environment di mana kita punya terowongan, kita punya jalan di bawah jembatan, dan itu harus segera diantisipasi. Dan jika itu sengaja atau tidak disengaja melanggar, maka ETLE inilah yang berfungsi untuk menjadi enforcement, penegakan hukum kita. Nah, ini menarik karena teknologi ETLE kita sudah dikembangkan oleh Korlantas, ya, Kepolisian Republik Indonesia, 12 provinsi, dan teknologi LPR ataupun license plate recognition ataupun automatic number plate recognition yang digunakan kepolisian ini sudah sangat baik, ya, terbukti mampu mendeteksi kendaraan yang melanggar lalu lintas. Dalam hal ini MLFF tentunya teknologi ETLE yang diintegrasikan di dalam MLFF maka akan membantu kesiapan kita beralih teknologi dan melakukan lompatan teknologi memastikan kelancaran sistem. Nah, yang berpikir bahwasanya kita bisa tidak bayar sengaja itu persepsi yang salah karena penegakan hukum pasti dilakukan. Nah, tentunya nanti yang tidak sengaja hanya cukup membayar jalan tol, tapi yang sengaja ini pastinya akan dikenakan denda. Dan masyarakat juga harus mengerti bahwasanya tujuan daripada MLFF ini adalah untuk mempersingkat waktu sistem pembayaran kita di gerbang tol dari 5 sampai 10 detik, kemudian menjadi 0 detik. Bayangkan satu kendaraan 5 sampai 10 detik. Kalau kita lihat domino impact dari ribuan kendaraan, itu berapa waktu yang kita save di jalan tol. Kira-kira gitu. Oke, nah ETLE sebagai law enforcement diharapkan ini bisa terintegrasi dengan adanya nanti MLFF ketika sistem ini diterapkan. Tadi Pak Resdiansyah mengatakan ini sebenarnya bisa menjadi supporting system lah ya, yang pas untuk law enforcement tadi. Tapi berkaca dengan penerapan atau pemberlakuan ETLE sekarang, bagaimana Pak Resdiansyah? Apakah cukup bisa mengakomodir dan diimplementasikan terintegrasi dengan MLFF ini? Karena ada perbedaan penerapan ETLE di jalan tol dengan di jalan arteri ataupun non-tol. Karena di jalan tol ini kan jalan berbayar. Tentunya penegakan ETLE di jalan tol ini untuk memastikan yang kebocoran tadi, orang-orang yang tidak membayar dengan sengaja atau tidak sengaja, karena badan usaha jalan tol itu harus memastikan pendapatan mereka 100%, sama seperti pada saat kita menggunakan palang, begitu. Nah, sehingga semua penegakan hukum yang ada di jalan tol itu harus wajib ditindaklanjuti. Berbeda dengan
etle di perkotaan ataupun di jalan arteri, di mana kita melakukan penindakan secara random ya, ke tingkat pelanggaran itu lebih banyak dibanding jalan tol, dan jenisnya berbeda. Kalau di jalan bukan berbayar kan pelanggaran lampu merah, pelanggaran U-turn, pelanggaran markah jalan. Sedangkan di jalan tol kan kita berharap ini adalah selain pelanggaran kecepatan ya yang sudah ada dalam etle, adalah pelanggaran mereka tidak berbayar. Itu ada undang-undang regulasinya, bahwasanya adalah jalan berbayar, dan jika tidak membayar memang ada sanksinya, sanksi administratif dan lain-lain. Dan kita berharap dilema antara ini apakah perdata atau pidana ini perlu difirmkan oleh pemerintah. Kalau dia sepeda motor masuk ke MLFF itu sudah pidana karena pelanggaran lalu lintas, karena dia masuk ke jalan berbayar yang tidak diperuntukkan untuk sepeda motor. Berbeda kalau sengaja tidak membayar. Nah, itu lebih kepada perdata. Tetapi konflik ataupun pro and cons antara perdata dan pidana ini perlu difirmkan. Etle ini adalah tools untuk membantu memastikan 100% pembayaran itu tetap kita dapatkan jika dibandingkan dengan sekarang palang yang memang 100% didapatkan oleh BJT. Oke, optimalisasi manfaatnya kan positif sebenarnya kalau kita lihat ya, dan kita Positif, punya basic atau foundationnya kita cukup mumpuni lah untuk perihal soal itu. Nah, uji coba ini kan diharapkan bisa terjadi pada akhir tahun, kemudian secara permanen nanti di 2023. Waktunya tidak banyak. Apa yang paling penting harus dipersiapkan, Pak Resdiansyah? Yang paling utama sebenarnya bukan teknis, karena teknologi ini sangat mudah untuk kita implementasi, alih teknologi dan lain-lain, lompatan teknologi. The most important adalah sosialisasi, karena masyarakat kita ini banyak yang tidak terbiasa dengan teknologi. Sosialisasi saja waktu kita imani itu memakan waktu yang panjang. Betul. Apalagi sekarang kita menggunakan electronic onboard unit ya, handphone kita, smartphone kita untuk kendaraan pribadi. Tentunya masyarakat harus disosialisasikan. Kalau ternyata salah menempatkan Android kita, GNSS-nya nggak bisa detect. Kemudian kita harus persiapkan tuh baterai kita seperti apa. Kemudian kita harus punya kuota internet. Jangan hal-hal itu dijadikan alasan oleh masyarakat, loh saya nggak bayar karena saya nggak punya kuota internet. Itu sama saja dengan kita mengatakan kita masuk, kita nggak punya imani, kan begitu. Nah, tetapi harus dengan cara yang polite, yang dapat diterima dengan masyarakat secara luas. Harus libatkan stakeholder ataupun subsektor seperti YLKI, ya, teman-teman di komunitas yang memang bergerak di dalam perlindungan konsumen. Ini sangat penting menurut saya. Bagaimana penerapan ini selain infrastrukturnya sekarang disiapkan, secara paralel sosialisasi harus dilakukan. Tanpa itu, masyarakat juga tidak akan tahu dan buta, saya masuk bayarnya gimana begitu. Betul. Jadi yang paling penting optimalisasinya adalah di sosialisasi. Iya. Begitu. Itu yang menjadi catatan kadang-kadang ketika ada aturan sistem atau kebijakan baru, kita lemah dengan edukasi dan juga sosialisasi sehingga terbentur di hal-hal seperti itu ya. Terima kasih Pak Resdiansyah sudah bergabung dengan kami malam hari ini. Kita akan mantau bagaimana nanti ya perkembangan penerapan uji coba dari MLFF ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, kita harus optimis. Terima kasih.